Oke, selamat sore Mas Bro. Kali ini waktu yang tepat untuk herbal untuk panas. Nah, kali ini kita akan bahas itu. Oke, kita coba cari. Nah, ini ada di depan saya ada tanaman temblekan ya atau lantana camara ya kalau bahasa latinnya ya. Nah, ini tanaman temblekan ini fungsinya ya ada kandungan flavonoid, kemudian ada tanin, ada fenol ya. Fungsinya sebagai antivirus, anti racun, anti radang, dan ada kandungan minyak atsiri. Nah, yang kita akan bahas nih kandungan minyak atsiri dulu ya. Kandungan minyak atsiri itu fungsinya untuk menurunkan panas salah satunya. Dan salah satu fungsinya untuk mencegah gigitan, misalnya gigitan serangga ya. Itu bisa mengurangi ya. Kemudian sebagai anti nyeri. Nah, ini ya. Kita ambil ya satu saja ya. Biar lestari nggak usah banyak-banyak. Kita ambil satu saja. Oke ya. Kita bahas. Kandungan selanjutnya yaitu untuk asma ya. Karena dia ada fungsinya ada tanin, saponin, kemudian ada anti radang. Nah, ini salah satu minyak atsiri ini bisa menurunkan atau melebarkan vaskodilatasi bronkus. Nah, ini bronkus. Nah, cara masaknya gimana? Bisa dicampur ini, bisa dicampur dengan petai Cina sambiloto kalau untuk mengobati eksim. Nah, ini karena dia ada kandungan antivirus, antibakteri karena ada fenol, ada flavonoid, ada tanin, ada saponin. Nah, salah satu fungsinya adalah anti racun, anti radang, anti jamur. Nah, salah satu fungsi tanaman ini. Kemudian fungsi selanjutnya tanaman ini, nah ini tanamannya agak bergerigi ya. Nah, dia ada warna ungu. Nah, seperti video yang sebelumnya, zat yang mengandung seperti ini, nah warna ungu nih, nah keunguan itu berarti mengandung antioksidan dan anti aging. Nah, kalau mau awet muda bisa mengkonsumsi ini ya. Tapi konsumsi 2 gram sampai 5 gram, nggak boleh lebih dari itu ya, satu hari ya. Dan ingat ketika mengkonsumsi banyak minum air. 4 sampai 5 gelas. Jangan lupa kalau minimal ya, kalau bisa lebih. Ya. Kemudian nih kalau kita cium, ini tanaman ini sangat berbau. Nah, tanaman berbau ini biasanya merupakan ada anti hama. Nah, berarti dia ada kandungan anti hamanya. Salah satunya ada tanin. Nah, ini mencerminkan dia ada taninnya. Ya, kalau tanaman rumput atau herbal ini tingginya biasanya sampai 2 meter ini ya. Kemudian rantingnya kemana-mana ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah banyak sekali sebenarnya minyak atsiri. Minyak atsiri ini fungsinya untuk salah satunya ada anti peradangan untuk pembengkakan karena dia ada antipiretik dan anti peradangan ya, ada anti aging ya, untuk penuaan, anti penuaan ini luar biasa juga. Pasti kalau Anda bahas penelitian kayak goji berry, tanaman yang seperti ini ya, itu banyak kandungan anti aging ya. Kalau dilihat banyak orang-orang luar negeri yang umurnya panjang sampai 120 tahun itu dia mengkonsumsi kayak tanaman-tanaman yang mengandung kacang-kacangan. Nah, salah satunya ini ya. Nah, goji berry ya. Banyak pokoknya yang istilahnya berry kalau di luar. Kalau di Indonesia, nah salah satunya tanaman ini adalah tembelekan. Ini salah satu tanaman yang mempunyai anti aging yang tinggi. Nah, ini sudah banyak penelitian ya terkait dengan tanaman ini ya, seperti Universitas Indonesia nah meneliti tentang kandungan tanaman anti aging di dalam tanaman ini. Nah, kalau penelitian yang ini bos,
penelitiannya pasti mahal. Karena teman saya yang banyak meneliti itu habis rata-rata untuk meneliti kayak gini, mengekstrak sampai dengan bentuknya, kandungannya flavonoid itu kandungan makro masih ya. Ketika mau tahu kandungan manfaat yang benar-benar itu kita harus ke kandungan mikronya ya, sampai ikatan kimianya. Nah, itu butuh penelitian, itu membutuhkan dana yang luar biasa dan nggak bisa dilakukan sendiri, harus ada lab yang memang memadai ya. Nah, teman saya kalau neliti ini dia minimal habis 150 juta. Kebanyakan orang-orang dokter nih penelitian yang seperti ini ya, yang keren-keren ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi yang selanjutnya adalah untuk tadi ya, pembengkakan ya, untuk bengkak, anti infeksi atau gigitan. Nah, caranya gunakannya bagaimana? Nah, ini bisa bunganya bisa ditumbuk ya, ditumbuk, dioles seperti ini ya, paling mudah, kemudian ditempelkan bagian yang bengkak atau luka. Nah, ini luar biasa, baunya luar biasa ya. Nah, ini supaya kalau Anda terkilir bengkak, pakai ini ya. Ini salah satu fungsinya sebagai kandungan minyak atsiri. Selain itu kandungan ada flavonoid untuk bakteri, antimikroba, itu ada kandungan flavonoidnya ya. Kemudian ada kandungan penilnya ya. Oke, fungsi selanjutnya, tanaman ini ternyata daunnya bermanfaat yang luar biasa ya, punya manfaat yang luar biasa untuk penyakit kulit. Nah, sudah saya bahas ya, ini harus berpasangan dengan, ketika dia mau mendapatkan fungsi maksimal, dia harus berpasangan dengan ketepeng ya, kemudian sambilato ya, sambiloto, kemudian nah 3 serangkai ini. Salah satunya adalah daun tembelekan. Nah, atau bunga tembelekan dimanfaatkan untuk ya, untuk obat eksim. Caranya gimana? Caranya direbus. Nah, direbus, kemudian misalnya 1 liter, jadiin 1 liter ya, itu dijadikan 3 gelas atau 3 gelas Mas Bro. Nah, kira-kira nanti airnya 1 liter, kemudian jadikan 3 gelas. Kemudian jumlahnya berapa? Ini 2-5 gram. Kemudian yang lain juga sama, 2-5 gram ya. Dan ini bisa digunakan untuk obat oles ya. Kalau kena gigitan ular, kalau kena gigitan serangga, ya gatel. Nah, ini bisa dimanfaatkan karena ada kandungan minyak atsirinya ya. Kemudian ada kandungan antipiretik, antioksidan dan anti aging dan lain-lain. Banyak ya. Oke. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah minyak ini ya. Minyak atsiri ini juga bukan hanya buat pusing ya Mas Bro. Ternyata minyak atsiri ini bisa buat obat pencernaan. Nah, ini. Jadi kemudian buat obat pencernaan, kemudian buat obat asma ya. Karena fungsinya minyak atsiri adalah membantu pencernaan atau mempermudah makanan itu untuk diserap sehingga tidak memberatkan kerja dari lambung dan memberatkan kerja hati. Nah, ya kan luar biasa ini kandungannya ya. Oke ya. Kemudian kandungan yang lain banyak sekali kalau saya jelaskan ya. Ada kandungan yang sangat penting, itu ada kandungan magnesium ya. Kemudian ada kandungan Fe-nya ya, untuk baik untuk tulang, karena tulang itu butuh kalsium untuk membentuk tulang yang padat dan kuat. Nah, salah satu makanannya adalah, nutrisinya adalah kalsium. Oke ya, dan kalium. Oke, sekian dulu Mas Bro, biar videonya nggak kepanjangan ya. Jangan lupa subscribe. Nah, di subscribe dulu, kemudian di klik tombol like-nya ya, yang tombol jempolnya ya. Kemudian jangan lupa komen di
video YouTube saya di Star Farm. Oke, sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.